Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kembali berkumpul untuk beribadah pada hari Minggu ini. Kita kembali berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita menyanyikan satu pujian, Engkaulah kekuatanku. Perlindunganku saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita ulangi pujian ini, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Nanti untuk doa pembukaan, saya mohon untuk Bapak Kris Tiersono untuk doa pembukaan pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sekali lagi kami menghampiri Engkau pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur atas kemurahan yang Tuhan berikan pada hamba-Mu pada pagi hari ini untuk kami boleh ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, dalam ibadah online pagi hari ini kiranya Tuhan memberkati, oh Tuhan, hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, hamba-Mu yang memimpin pujian, hamba-Mu yang memainkan musik, hamba-Mu yang
menyampaikan pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan mengurapinya dengan Roh Kudus-Mu, pakai lidah bibirnya untuk dapat menyampaikan pesan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi sidang jemaat-Mu GPC Robot pada pagi hari ini. Tuhan berkati juga Tuhan sidang jemaat-Mu dalam mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan juga memberkati mereka sehingga dapat mengikuti ibadah ini hingga purnanya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya. Puji Tuhan, kita mau sambung ibadah kita dengan pujian Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, haleluya. Dia giranganku, Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, haleluya. Dia giranganku, Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, Dia giranganku, ku
bersuka sebab Dia girakanku. Puji nama Tuhan, haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu sekalian, haleluya. Puji Tuhan, kita mau sambung pujian kita dengan lagu Satukanlah Roh Kami ya Tuhan, haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, haleluya. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, haleluya. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan kita di saat-saat seperti ini. Banyak gereja-gereja Tuhan yang mungkin mengalami kebimbangan, tapi dengan pujian ini kita merasa dikuatkan oleh karena kemurahan kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau sambung pujian kita dalam pujian pribadi yang mengenal hatiku. Haleluya. Seperti sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menuntut-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
kita mau nyanyikan pujian ini sekali lagi, dan kita mau menyiapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Dan kita menyanyikan pujian ini sekali lagi dari atas, seperti rusa yang haus. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selamat pagi saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah, damai sejahtera, serta persekutuan di dalam kasih Tuhan turun atas saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara-saudara berada, di tempat kediaman masing-masing, dan bahkan apapun yang saudara sedang lakukan. Kalau sempat mendengar kebaktian ini, kiranya Roh Kudus menolong saudara sekalian. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah kesempatan bagian yang terbaik dalam seluruh kehidupan kita. Itu firman Tuhan yang mengatakan di dalam Lukas pasal 10, waktu Tuhan menegur Marta di Betania itu, bahwa Marta itu sibuk dan khawatir dari hal banyak, maka Tuhan berkatanya satu yang perlu, penting, yaitu yang diambil oleh Maria, yaitu duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya. Sebab itu, saudara-saudara, pastikan saudara sedang duduk di bawah kaki Tuhan pagi hari ini, dan tidak menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang lain. Karena semuanya yang saudara lakukan akan hilang dan diambil, tetapi firman Tuhan yang saudara terima ini kekal selama-lamanya. Dunia ini sedang lenyap. Kesibukan-kesibukan kita yang berkaitan dengan kepentingan dunia ini pasti akan lenyap. Tetapi waktu saudara mendengarkan firman Tuhan, apalagi saudara melakukan, maka itu akan tetap selama-lamanya. Sebab itu, mari kita akan tunduk kepala, kita akan mohon kemurahan Tuhan. Bapa di dalam sorga, mengucap syukur, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini.
Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk dapat mendengar firman Tuhan. Baik yang langsung pagi hari ini di tempat ruang ibadah, terlebih kepada mereka yang berada di tempat yang jauh lewat online ini, kiranya Tuhan memberikan kami kemampuan untuk memusatkan perhatian, konsentrasi untuk mendengar firman Tuhan. Sebab firman-Mu adalah terang bagi kaki kami, suluh pada jalan kami. Dan Tuhan yang berfirman supaya kami memperhatikan seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat gelap sampai fajar pagi menyingsing, bintang timur terbit, yaitu kedatangan-Mu pada kali yang kedua, menjemput kami. Tuhan, berikan kami kemampuan untuk mendengar, berikan kami kemampuan untuk menyerap, menampung firman Tuhan, dan berkati seluruh jemaat-Mu, dan pagi hari ini Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Bapa, terima kasih. Kami tahu ada kuasa roh jahat, roh iblis yang coba mencuri firman-Mu, membuat kami lengah sehingga kami tidak mengerti firman. Tetapi kami mohon kemurahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam darahnya Anak Domba Allah, kami usir, kami perintah segala roh najis, roh kekafiran, roh kefasikan. Kami perintah dalam nama Yesus supaya semingkir keluar dari tempat ini. Terpujilah nama Tuhan, Roh Kudus menguasai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam satu ayat di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya, puji Tuhan, saudara. Ini salah satu lirik bait pujian Daud tentang Tuhan sebagai gembala yang baik. Lengkapnya itu adalah Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Dibaringkan aku di padang yang berumput hijau, dibawanya aku, dihentarnya aku di air yang tenang untuk menyegarkan jiwaku. Dipimpinnya aku, dituntunnya aku kepada jalan kebenaran karena namanya. Sekalipun aku berjalan di lembah kelam sekalipun, aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Ini bagian daripada bait itu, saudara. Ya, tetapi ada berikutnya. Yang seterusnya saudara bisa membaca lengkap di dalam Mazmur 23. Tetapi saya menggarisbawahi ayat yang keempat itu, dia katakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudara, ini suatu keteguhan hati. Pertama, bahwa seorang yang di dalam penggembalaan Allah yang Maha Kuasa memang dijamin tidak kekurangan apa-apa, mengalami pemeliharaan, perlindungan, kesegaran. Tetapi bukan berarti tidak mengalami hal-hal yang buruk. Seperti di sini, aku berjalan di lembah kelam. Artinya apa, saudaraku? Kita seringkali anak-anak Tuhan itu kecelek karena kita
mengira atau kita itu mengklaim bahwa menjadi anak Tuhan, gembala yang baik, Tuhan kita itu menjaga kita tidak akan mengalami apa-apa yang buruk, terlebih juga masa yang sukar. Tetapi kita mesti realistis dan yang penting kita mengerti kebenaran ini, saudara. Kebenaran apa? Yaitu bahwa sekalipun orang benar disertai Tuhan, beribadah dengan setia, takut akan Tuhan, saleh, tetap bisa mengalami masa-masa buruk. Begitu yang disaksikan oleh Daud, dia ingin memberitahukan bahwa sekalipun Tuhan itu gembala kita, bukan berarti kita tidak pernah mengalami masa-masa kelam. Begitu juga kalau saudara membaca Ayub itu seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhkan diri. Wah, itu kan orang saleh. Tetapi saudara juga melihat bahwa Tuhan izinkan dia bahkan mengalami satu musibah yang begitu berat, saudara. Kalau kita ukur dengan kita tidak mampu. Saudara, tetapi Daud berkata, aku tidak takut. Walaupun mengalami lembah kelam, lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut. Apa dasarnya? Saudara, ayat ini tadi mengatakan, sebab engkau besertaku. Dan kedua, gadamu dan tongkatmu menghiburkan aku. Nah, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga demikian, saudaraku. Kita jangan kaget, jangan trauma atau panik waktu kita Tuhan izinkan memasuki masa-masa kelam atau bahkan berjalan di lembah bayang maut. Misalnya saudara, sakit begitu rupa, ada bayang-bayang maut yang membayangi saudara. Tetapi saudara, firman Tuhan katakan atau kesaksian Daud ini, aku tidak takut. Sebab Tuhan besertaku. Kalau Tuhan beserta kita, apapun yang terjadi, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan membela kita. Terlebih, saudaraku, dikatakan, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburkan aku. Jadi, saudara-saudara, kita akan melihat, saudara, di masa-masa ini atau di saat ini, atau tegasnya di saat di mana Corona-19 ini melanda dunia dan termasuk kita di Indonesia, tentu tidak luput saudara mengalami dampak daripada kesukaran ini. Tapi mari kita akan perhatikan pujian daripada Daud ini, saudaraku, yaitu aku tidak takut. Biar kita tidak takut. Pertama, saya katakan tadi, ini suatu kebenaran yang Tuhan ingin tahu bahwa orang benar itu bisa tersandung, jatuh, tetapi tidak tergeletak. Ya, kita akan membaca di dalam kitab Mazmur, saudaraku ya. Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Oh, mungkin keliru ya saya. Ya, puji Tuhan. Ada ayat menyatakan bahwa kemalangan orang benar itu banyak. Ayat 20. Ayat 20, ya ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi Daud bersaksi juga di sini bahwa orang benar itu kemalangannya tidak hanya 1-2 kali, banyak.
Dan ini kalau kita membaca tentang biografi atau riwayat hidup Daud, ini pengalamannya Daud, saudara. Mulai dari remaja dia menggembalakan kambing domba, sudah berhadapan dengan beruang, singa, dan tentunya serigala juga, saudaraku, yang ingin mengganggu penggembalaannya. Dan dia bersaksi bahwa ia tidak takut, dia menghadapi beruang, singa itu. Bahkan juga akhirnya Goliat, pendekar Filistin yang begitu hebat, tetapi tidak juga selesai sampai di situ, saudara. Justru kemenangannya akan Goliat ini di satu segi mengangkat Daud untuk meningkat kariernya, tetapi tidak sepi dari hambatan, bahkan cemohan atau fitnahan. Raja Saul sendiri menjadi dengki kepada Daud dan mengejar-ngejar dia, sampai di puncak gunung, di gua. Saul berusaha untuk mencabut nyawanya Daud. Ya, tidak hanya itu, saudara, ya, banyak hal lagi. Tetapi sekali lagi, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan menyelamatkan. Ini kesaksian. Dan biar ini juga menjadi kesaksian anak-anak Tuhan, saudaraku. Rasul Paulus juga bersaksi di dalam 2 Timotius pasal 3, ayat yang ke 10, 11, 12, dan seterusnya, saudaraku. Dia juga bersaksi bahwa Paulus itu mengalami begitu banyak kesusahan, banyak aniaya, mulai dari Ilirikum dan seterusnya. Tetapi dia berkata, di dalam semuanya ini Tuhan melepaskan kita. Ini harus menjadi kesaksian kita juga, saudaraku, ya, bahwa kita diizinkan Tuhan mengalami berbagai-bagai kesukaran, kesulitan, melewati lembah bayang maut, lembah kelam, tetapi Tuhan beserta kita. Itu kuncinya. Yang kedua, kita akan membaca Amsal Soleman 20. Amsal Soleman 30. Maafkan ya. Amsal Soleman 25. Maafkan, saudaraku, catatan saya terhapus di sini, tapi disebutkan bahwa orang benar itu bisa 7 kali jatuh, tetapi Tuhan menyelamatkan dia. Ya, saya sampai catatan terhapus di sini. Maafkan, ini ciri dari orang yang sudah tua seperti saya. Tetapi ada kesan. Artinya, saudaraku, bahwa orang benar atau orang saleh itu bukan berarti yang tanpa pencobaan, tanpa kesukaran. Di dalam Injil Yohanes pasal 11 dikatakan di sana bahwa Maria dan Marta itu berdoa, mohon kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus datang. Adiknya itu sakit. Dalam kata-kata Marta dan Maria itu dikatakan, Tuhan, orang yang Engkau kasihi itu sakit. Bahkan sakitnya, saudara tahu, akhirnya membawa kematian. Orang yang Engkau kasihi, ya, kita seringkali mengira orang yang dikasihi Tuhan itu wah, dimanja, dilindungi dan sebagainya. Tetapi Lazarus diizinkan sakit oleh Tuhan, bahkan sampai mati. Ini suatu kebenaran yang saudara perlu tahu, sehingga saudara tidak merasa kaget, tidak merasa kecewa, tidak merasa frustrasi. Lah kok aku sudah setia sama Tuhan, sudah berbakti, sudah hidup benar, kok ya masih mengalami pencobaan. Lah saudara, biar kita renungkan nyanyian daripada Daud ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut,
karena Engkau besertaku. Sekalipun badai tofan menerpa, aku tidak gentar karena Engkau di sisiku. Ini yang penting, saudara. Ini saya kira yang penting, yaitu Tuhan beserta kita, menyadari akan penyertaan Tuhan. Saudara, kita membaca juga tokoh-tokoh Alkitab, mulai dari Yakub, Yusuf, bagaimana mereka pernah mengalami masa-masa kelam ini. Yakub misalnya, saudara, waktu dia habis diberkati oleh Ishak, tidak langsung berbahagia. Yakub tidak langsung keberkahan berkat, tidak, saudara. Dia malah mengalami ancaman dari kakaknya Esau. Pedang diunus sambil berkata, "Oh, kubunuh kamu Yakub. Nanti kalau sebentar ayah Ishak meninggal, kamu kubunuh." Saudara, ini membuat Yakub ketakutan. Sehingga akhirnya atas restu dan saran dari kedua orang tuanya Ishak dan Ribkah, dia harus melarikan diri ke Haran, ke tempat pamannya yang namanya Laban. Nah, saudara, kita melihat waktu Yakub ada di tengah perjalanan, waktu sudah senja, mulai gelap, tengok kanan kiri, sunyi, tidak ada. Yakub tidur di situ, di tempat yang namanya Luz, yang kemudian disebut Betel. Tetapi puji Tuhan, Yakub ini artinya penipu, licik. Jadi kalau dari segi etika, karakter, sebetulnya ya patutlah dia mengalami, tetapi puji Tuhan. Pada waktu Yakub tertidur itu dia mimpi melihat tangga sampai ke langit dan malaikat naik turun dari tangga itu dan Tuhan sendiri ada di sampingnya. Nah, Tuhan berkata, "Yakub, jangan takut. Aku menyertai kamu dan aku akan membuat kamu berhasil." Saudara, sehingga Yakub dengan tenang sampai ke Haran, ketemu Yakub, pamannya, dia mengabdi ke situ 14 tahun untuk mendapat 2 orang istri, 6 tahun untuk dia bekerja untuk mencari upahnya, sehingga 20 tahun Yakub bekerja. Dengan jerih payah loh, saudara. Ya, jadi di situ saudara melihat Yakub itu mengalami masa-masa kepicikan, kesesakan itu. Tetapi karena Tuhan beserta, kalau saudara membaca dalam Kejadian 32 bagaimana Yakub bersaksi, "Oh Tuhan, waktu aku keluar meninggalkan rumahku hanya bawa tongkat ini saja, tidak bawa apa-apa. Tetapi sekarang sudah menjadi 2 pasukan, aku tidak layak menerima." Saudara, ini kesaksian Yakub. Tetapi saudara, bukan hanya dia, anaknya namanya Yusuf. Saudara tahu karena ini cerita sangat populer, bagaimana Yusuf itu yang dicintai oleh ayahnya, yang dicintai oleh Yakub, tetapi tidak berarti dia sepi daripada masalah. Ya, satu waktu dia disuruh untuk mengirim makanan bagi kakak-kakaknya. Oh, di situ kita membaca dia mengalami penganiayaan, ya disiksa, dimasukkan ke sumur, akhirnya dijadikan budak, dijual. Wah, ini satu penghinaan, di mana budak itu pada zaman itu adalah orang yang paling rendah, tidak ada harga. Budak namanya budak itu tidak ada harga. Kemudian sampai di Mesir dibeli oleh seorang namanya Potifar. Tetapi di sana tertulis, saudara baca dalam kitab Kejadian itu, ayat 39, bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia berkenan kepada Potifar, tuannya, bahkan tuannya itu merasa diberkati. Sehingga kehadiran Yusuf itu bukan saja di
ditolong Tuhan tapi menjadi berkat di situ. Artinya dipercaya oleh tuannya, tetapi juga akhirnya ada satu musibah. Dia difitnah oleh istrinya Potifar. Saudara tahu ceritanya itu bagaimana. Tapi yang jelas akhirnya dia dijebloskan masuk penjara. Bapak Potifar yang sayang kepada Yusuf itu tidak menyelidiki, tidak ada konfirmasi apa-apa, tidak ada klarifikasi. Langsung Yusuf dimasukkan penjara. Tetapi tertulis di situ, di dalam Kejadian 39 bahwa Allah menyertai Yusuf sehingga ia berkenan kepada kepala penjara. Dan Yusuf menjadi pemimpin di situ. Dan dari penjara itulah akhirnya Yusuf diangkat sampai ke istana Firaun dan dia menjadi seorang perdana menteri. Saudara, itu kalau saya sarikan dalam syair pujian daripada Daud ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut karena Tuhan besertaku. Nah, kita bersyukur, saudaraku, Tuhan kita itu menyatakan diri dalam pribadi Yesus yang dinamakan Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Menyertai sampai kapan? Sampai kesudahan alam. Kalau nanti kita membaca dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20 itu mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa, dalam bahasa Jawa itu sak dino-dino. Artinya sehari-hari menyertai sampai akhir zaman. Oh saudara, puji Tuhan. Jadi puji Tuhan, firman Tuhan ini merupakan penghiburan buat kita yang berada dalam satu masa yang sukar ini. Tetapi mungkin yang perlu kita ambil relevansinya, saudaraku, yaitu kita mempunyai satu kepastian bahwa Allah menyertai kita. Dari mana kita mengetahui Allah menyertai kita? Lewat penghiburan yang Allah beri. Yaitu lewat apa? Gada dan tongkat yang menghibur. Nah, gada dan tongkat itu apa, saudara? Ya, gada itu kalau dalam terjemahan lama itu batang kayu, ya, yang gunanya untuk memukul domba-domba yang nakal, domba-domba yang seringkali ingin nyeleweng atau nyelonong ke tempat lain, menjauhi kawanan itu diperingatkan dengan gada atau batang ini, tetapi juga tongkat. Tongkat ini kalau di dalam gambar-gambar yang saudara lihat itu, tongkat ini bengkok begitu. Gunanya untuk apa? Untuk menarik domba itu. Lehernya digantol atau dikait dengan tongkat ini supaya jangan lari. Saudara, gada dan tongkat itu bicara tentang peranan Tuhan yang menggembalakan kita lewat dua perkara, firman dan Roh Kudus. Firman itu mengingatkan kita, firman itu menegur kita, firman itu menasihatkan kita, tapi Roh Kudus menghiburkan kita. Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita, sehingga kita dapat berada terus dalam kelompok atau dalam penggembalaan Tuhan. Dan itu membuat kita itu mengerti, oh Tuhan menyertai dan tidak perlu takut. Saudara, puji Tuhan, saya ingin melanjutkan firman Tuhan ini dengan sebuah ilustrasi yang kita baca di dalam 1 Samuel, ya, 1 Samuel pasal yang ke-30, ya. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 6 dan 7. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 6 dan 7. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu.
Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Saudara, saya ingin memperlihatkan kepada saudara masa-masa kesesakan, masa-masa kepicikan yang sangat menekan. Dikatakan di sini, Daud sangat terjepit. Rakyat tidak lagi sabar ingin melempari Daud dengan batu. Karena apa? Yaitu saudara, emosi rakyat, emosi pengikut, atau katakan emosi jemaat kepada gembalanya. Kan ini Daud kan menggembalakan orang-orang yang mengikut dia itu, orang-orang yang dikejar piutang, orang yang dalam kesukaran, kurang lebih 600 orang. Gambarkan saudara menggembalakan 600 orang. Nah, pada suatu ketika mereka mengalami suatu peristiwa yang membuat Daud terjepit. Nah, itu supaya kita bisa tahu ini ya kita membaca mulai ayat 1. Tetapi saya ingin garis bawahi dulu bahwa Daud sangat terjepit, tetapi ia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ini contoh yang heran. Daud tadi bersaksi di dalam Mazmur 23 ayat 4 mengatakan bahwa sekalipun aku di dalam lembah bayang maut, aku tidak takut karena Tuhan menyertai. Nah, bayang-bayang maut itu banyak, saudara. Dia menghadapi beruang, singa, Goliat, dan bahkan juga Saul. Tetapi yang dialami saat ini bukan dari Saul, bukan dari Goliat, tetapi justru dari orang Amalek. Nah, saudara, mungkin kita baca dulu ya. 1 Samuel 30 ini kita baca ayat 1 dan seterusnya, ayat demi ayat kita akan perhatikan bagaimana Daud mengalami masa kepicikan atau masa kesesakan, masa terjepit ini dari mana gitu ya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, di kota Ziklag. Kota Ziklag ini ada sejarah tersendiri. Kalau saya mau rancang satu khotbah tersendiri, asal-usulnya Ziklag itu bagaimana dan dari mana ya. Terus ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Nah, di sini saudara, Ziklag itu merupakan basis pelarian waktu Daud melarikan diri dari Saul. Daud melarikan diri dari Israel atau dari negeri Israel, pergi ke luar negeri, mengungsi kepada orang Filistin, raja Filistin, dan diberikan Ziklag. Ziklag ini diberikan sebagai suatu kawasan, katakanlah basisnya Daud. Dia kemana-mana, ini kembali ke di situ anak istrinya tinggal, ya, puji Tuhan. Tetapi kali ini dia pulang dari serbuan atau pulang dari melakukan tugas-tugasnya, Ziklag sudah terbakar, habis. Terus kan dibaca ayat berikutnya. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Nah, ini masalahnya. Kalau hanya kehilangan rumah atau kehilangan harta, mungkin tidak terlalu. Tapi ini istri, anak-anak ditawan. Saudara, ditawan. Berarti mereka sungguh-sungguh ini. Sehingga Daud merasa, waduh sangat pedih. Bukan hanya dia, seluruh pengikutnya.
Teruskan baca, ya. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Oh, tangisnya itu enggak keluar air mata lagi. Saudara pernah enggak ngalamin itu? Saking susahnya, saking pedih hati, saudaraku. Sudah harta bendanya habis terbakar, istri dan anak ditawan. Bayangkan, saudara, pasti keloro-loro banget, saudara. Ya, puji Tuhan, sehingga semua orang sedih. Nah, rakyat yang merasa juga kehilangan istri dan anak ini, saudaraku, sasarannya pemimpin, gembalanya Daud. Maka mereka saking jengkelnya, emosinya itu mau melempar batu. Teruskan kita membaca. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Nah ini saudara, dikatakan Daud terjepit waktu menghadapi Goliat, menghadapi Saul. Pengikutnya masih berpihak sama dia, masih mendukung. Wah, Bapak Gembala tidak apa-apa, kami dukung dalam. Tapi ini kali tidak. Kali ini pengikutnya yang kurang lebih 600 orang itu, wah, kecewa banget. Ini gara-gara Pak Daud membawa kita, istri kita ditawan, anak kita. Nah, mereka tuh rencana mau melempar batu. Itu sebabnya dikatakan terjepit. Daud itu terjepit dari luar. Orang Amalek merampas, membakar kota Siklak, menawan istri Ani dari luar. Tapi dari dalam ini justru pengikutnya, orang dalam mau melempar batu. Daud kan terjepit, mau bagaimana, saudaraku? Tetapi puji Tuhan, ayat ini mengatakan bahwa Daud menguatkan hatinya. Coba tolong dibaca lagi ya, supaya kita bisa perhatikan. 1 Samuel yang ke-30 ayat 6 itu ya. Dan Daud sangat terjepit, terus karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. ya, rakyat dari dalam melempar batu, sementara dari luar ada pencobaan itu. Terus Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. karena rakyat itu pedih hati, sudah pedih anaknya dan wah, kecewa berat, sehingga sasarannya itu pemimpinnya. Katakan sasaran itu gembalanya. Ini Bapak Gembala tidak berdoa lagi buat kita. Begitu kira-kira, saudaraku ya, kira-kira begitu. Tapi saya yakin jemaat di tempat ini tidak begitu. Tetapi inilah penderitaan Daud. Teruskan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Nah, ini yang indah. Daud juga tidak merespon atau menanggapi kemarahan jemaatnya itu, tidak berkata, lah aku sendiri ya gitu. Tidak. Tapi kita melihat Daud berlutut, dia menguatkan kepercayaannya, menguatkan imannya kepada Allah. Nah, ini sikap dari Daud. Ya, sikap yang indah. Dan ini yang perlu kita teladani, perlu saya teladani, saudaraku. Menghadapi begitu rupa masa-masa kepicikan, masa kesesakan, yaitu berdoa kepada Tuhan. Allah menyertai, Allah beserta dengan dia. Dan itu sebabnya maka Daud berseru kepada Tuhan. Dan kalau saudara membaca berikutnya, ayat berikutnya itu, Daud minta kepada salah seorang imam, namanya Imam Abiatar, yang luput daripada pembunuhan di tempat di mana ada imam itu yang dibunuh oleh Saul itu, saudaraku ya, di Nob itu. Maka salah seorang anaknya namanya Abiatar sempat lari bertemu Daud dan dia membawa baju efod. Kita baca ayat 7, 1 Samuel 30 ayat yang ke-7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech,
bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Abiatar membawa baju efod itu kepada Daud. Nah, inilah sikap yang diambil oleh Daud menghadapi kepicikan yang begitu rupa. Dia menguatkan imannya, berarti dia minta kepada Imam Abiatar, mana baju efod itu. Apa itu baju efod? Baju efod itu adalah, pertama itu baju pelayanan. Kita membaca imam-imam itu pakai baju efod. Waktu mereka melayani itu baju efod. Ini artinya baju kebenaran, tetapi arti dalam kamus dikatakan itu kerelaan menderita. Kerelaan menderita. Jadi pakai seorang imam yang sudah memakai baju efod itu siap menderita. Ya, itu baju efod. Nah, itulah yang dipakai Daud untuk merendahkan diri, dia rela menderita dan dia tetap menggunakan itu untuk melayani. Sudah saya lihat di sini bahwa Daud waktu dalam kepicikan dia tidak lantas mutung sama Tuhan. Wah, kalau begitu Tuhan, saya tidak mau lagi melayani Engkau. Tidak, tetapi dia tetap mau menyenangkan hati Tuhan, melayani, dan dia rela menderita. Bukankah Tuhan kita Yesus berkata, siapa yang mau mengikut aku, menjadi muridku, harus menyangkal diri, memikul salib tiap hari, supaya layak di hadapanku. Yang tidak bisa. Menyangkal diri, memikul salib, ini pakai baju efod ini, saudara. Baju efod ini baju kerelaan menderita. Pikul salib, menderita karena Tuhan, melayani, mengikut Tuhan. Nah, ini yang dipakai Daud, saudara. Maka seperti nyanyiannya di dalam Mazmur 23 itu, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Dibaringkan aku di padang yang rumput hijau, dihentarnya aku ke air yang tenang, menyegarkan. Sekalipun aku berjalan di lembah kelam, aku tidak takut. Ini lembah kelam, saya gambarkan dalam seluruh perjuangan Daud. Ini lembah yang paling kelam. Karena apa? Dia waktu itu merasa juga tertuduh karena dia melarikan diri dari Israel, melarikan diri dari Saul, pergi ke orang Filistin, atau katakan itu kalau bahasa sekarang membelot, atau boleh katakan juga meninggalkan persekutuan, kemudian pergi ke tempat orang Filistin. Di situ kalau sudah membaca dan membaca dalam pasal-pasal sebelumnya, Daud kehilangan karakternya. Dia bisa membunuh orang sampai habis, tidak ada yang bisa kejam. Dan dia juga tidak jujur. Kalau ditanya sama Raja Akis, kamu dari mana? Daud, aku dari Yehuda bagian selatan, membunuh. Tentunya apa? Membunuh orang Israel untuk menyenangkan hatinya orang Raja Filistin. Tetapi sebetulnya tidak. Yang dibunuh adalah orang-orang Amalek dari Negeb dan sebagainya. Tidak jujur. Jadi waktu mengalami Siklak terbakar, hati nuraninya Daud juga tertuduh. Wah, ini Siklak ini adalah upah daripada saya melarikan diri. Kemudian kenyataan istri dan anak ditawan dan sebagainya. Tetapi Daud berkata, ya Tuhan, Engkau tetap Allahku, tetap Tuhanku, aku tetap mau melayani Engkau, mengikut Engkau. Saudara, saya melihat ini satu teladan yang indah. Supaya kita anak-anak Tuhan, apapun yang terjadi, biar kita tetap memakai pakaian efod ini. Rela untuk menderita, tetap melayani Tuhan, saudara. Dan kita melihat setelah dia berdoa, dia bisa mengejar orang-orang Amalek itu. Dan kalau kita membaca ayat berikutnya, maka istri dan anak-anak itu dapat dibawa kembali. Tidak satu pun yang hilang.
tidak satu pun yang hilang. Ditambah dengan rampasan-rampasan itu. Sebaiknya saudara membaca seluruh 1 Samuel pasal 30 ini. Bagaimana akhirnya Daud dikembalikan. Dan akhirnya setelah itu maka Daud meninggalkan Siklag, kembali ke Yehuda, saudaraku. Ya, karena ini sejarah kota Siklag ini sendiri mempunyai satu sejarah tersendiri yang sudah saya singgung tadi. Itu adalah upah daripada pelarian Daud dari hadirat Allah, katakan begitu. Dari tempat di Israel. Karena dia berpikir, wah satu kali aku pasti binasa ini nanti oleh tangan Saul. Ini pikirannya Daud. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Ya, saudara. Jadi kita melihat di sini, saya ingin kembali ke tema firman Tuhan pada hari ini. Aku tidak takut sekalipun melewati lembah bayang maut, gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Mari saudara-saudara, kita di dalam menghadapi masa-masa sukar dewasa ini. Ya, katakan sajalah akibat daripada COVID-19, Corona ini masih mungkin saya tidak tahu karena pemerintah sendiri tidak bisa memprediksi sampai kapan. Tetapi mungkin masih berkepanjangan. Maka mari saudara, kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, kita tetap memakai baju efod, kerelaan untuk menyangkal diri, memikul salib. Dan mari tetap setia melayani Tuhan. Memakai baju efod itu artinya kita melayani Tuhan sebagai imam-imam yang menyenangkan hati Tuhan dengan pelayanan kita. Oh puji Tuhan, dan yang jelas Tuhan beserta dengan kita. Saudara, puji Tuhan itu dari pengalaman Daud. Tetapi mari kita sekarang, saudara, akan melihat bagaimana kalau kita itu merasa dihiburkan oleh gada dan tongkat itu ya saudara ya, maka apa yang menghiburkan kita? Tadi saya katakan gada dan tongkat itu merupakan satu alat untuk memperingatkan domba itu, baik dengan dipukul atau digantol, ya itu firman. Tetapi saudara, saya ingin mengajak saudara, betapa indah kalau kita bisa mendengar suara Tuhan, itu sangat menghibur kita dan membuat kita tenang. Saya ingat seorang yang lari dari negerinya mengikut Naomi, namanya Ruth, saudara. Dia merasa terhibur oleh kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang ramah dari seorang tuan tanah yang namanya Boas. Kita akan membaca ayat itu, saudara ya. Ruth pasal 2 ayat yang mungkin dari ayat 12 sampai 13. Rut 2 ayat 12 dan 13. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hamba-Mu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hamba-Mu perempuan. Ya saudara, ini dialog yang terjadi antara Boas dan Rut. Nah, saudara, ini sangat romantis kalau kita membaca dari segi syair, dari segi skenario ini memang sangat romantis. Waktu itu Rut ini baru dari Moab, dari tanah airnya, dia meninggalkan negeri Moab dan mengikuti mertuanya yang namanya Naomi, dan waktu itu baru musim panen jelai. Dia pamit kepada mertuanya untuk pergi mencari gandum. Dia katakan, saya ini tidak pantas, tapi biar aku mencari dari belakang, mencari
jatuhan-jatuhannya saja, remah-remah yang jatuh. Nah, waktu itu pemilik ladang ini namanya Boas. Wah, itu bos besar, saudaraku. Maka dia berkata kepada seluruh yang menuai itu, damai sejahtera, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Wah, ini kata-kata berkat dari Boas. Kemudian dia melihat ada orang asing, cara berpakaian, cara penampilan. Ini kok orang asing ikut sini, siapa itu? Mereka oh ini Rut, orang Moab, orang kafir, orang yang keturunan orang yang najis. Tetapi dia sudah mulai tadi mencari gandum, biji-biji gandum yang ketinggalan, mulai tadi. Wah, Boas berkata, diberkati kamu yang telah meninggalkan negerimu, meninggalkan Allahmu, meninggalkan adat istiadat, kamu ke bawah naung sayap Allah Israel, untuk kamu menaung di bawah sayapnya. Nah, kata-kata itu ditanggapi oleh Rut, saudara. Rut berkata, waduh, kata-kata Tuhan sangat menghiburkan aku, sangat menenangkan jiwaku. Saudara harus tahu bahwa cerita ini bukan hanya cerita romantika, tetapi mempunyai nilai nubuatan. Rut dan Boas itu gambaran jemaat dan Tuhan Yesus. Boas menggambarkan penebus Yesus, tetapi Rut itu siapa? Rut itu orang kafir yang kemudian dapat kemurahan masuk di tanah Israel. Rut itu gambaran bangsa kafir yang sebetulnya dalam kitab Ulangan pasal 23 disebutkan orang Moab tidak boleh masuk dalam kelompok umat Tuhan. Seperti firman Tuhan kepada perempuan Kanani itu juga tidak bisa roti diambil dari anak-anak dilempar sama anjing. Saudara, ya. Jadi Rut sama perempuan Kanani ini sebetulnya mempunyai satu persamaan. Jadi waktu Boas menyambut kehadiran Rut di situ, dia katakan, diberkatilah engkau yang di bawah naung sayapnya Allah Israel kamu bernaung. Wah, kata-kata ini membuat saya katakan ini, saudaraku. Tadi Daud berkata, gadamu dan tongkatmu itu menghiburkan aku. Jadi kalau saudara mau mendapat penghiburan di waktu-waktu kesesakan, Rut itu waktu juga orang-orang yang dalam kesesakan. Dia pun merantau dari negerinya ke Israel. Tetapi lihat, Boas rohani Tuhan Yesus bersabda dengan lemah lembut, kamu yang lelah, letih, lesu, berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberi. Oh, kata-kata ini kata yang menghiburkan. Sebab itu Daud berkata, gadamu dan tongkatmu itu menghibur aku. Jadi dalam setiap masa-masa kesulitan, mari kita mendengar suaranya Boas rohani kita. Tuhan Yesus Kristus, dia berkata, aku akan memberikan ketenangan, kelegaan, kenyamanan bagi jiwamu. Oh puji Tuhan. Saudara, dan itu firman Tuhan kepada Rut yang merasa dihiburkan oleh kata-katanya Boas itu, saudaraku, ya. Kemudian kita membaca di dalam Amsal Soleman 25 ayat 25. Amsal Soleman 25 ayat yang ke-25. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Nah, saudara, ada kata-kata yang indah. Kabar baik dari negeri jauh itu apa? Bukan saya dari Semarang dapat kabar dari Balikpapan atau dari Papua, bukan. Negeri jauh itu dari surga, ya. Dan kita di dunia ini di padang gurun yang kering, kita mendapat kabar, mendengar kabar baik, kata-kata yang indah itu bagian air sejuk yang menyejukkan kita. Sebab itu Rut berkata, aku terhibur dengan kata-kata Tuhan, dan hatiku ditenangkan, jiwaku ditenangkan. Saudara, tidak ada yang bisa membuat jiwa tenang
kecuali saudara mendengarkan firman Tuhan. Itulah kabar baik yang datang dari negeri jauh, dari surga, saudaraku. Kabar baik. Sebab itu Daud berkata, gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Itu firman. Mungkin firman itu digambarkan seperti gada. Memang seringkali bisa untuk memukul, bahkan dalam terjemahan lain itu seperti kusa. Nah, kusa itu seperti tongkat yang tajam. Biasanya dipakai untuk nusuk-nusuk lembu atau kuda yang sedang menarik itu, supaya mereka jalannya itu lebih cepat. Dan itu Tuhan Yesus pernah berkata kepada Saul waktu di pintu gerbang itu, susah Saul kamu menendang kusa. Ya, tempuling maksudnya begitu. Ya. Jadi maksudnya gada yang dimaksudkan Daud itu seringkali juga firman yang keras, firman yang menegur, firman yang seperti menusuk. Tetapi itu mempunyai nilai, saudaraku. Nilai untuk membuat kita dihiburkan. Nah, Rut mengatakan begitu. Ya, nah di sini Sulaiman berkata kata-kata yang baik dari kabar baik dari negeri jauh itu seperti air sejuk untuk kita nikmati. Oh puji Tuhan. Jadi saudara di masa-masa yang sekalipun saudara berada di lembah kekelaman, mungkin saudara mengalami masa kesesakan, suntuk dan sumpek. Mari baca firman, dengarkan firman, maka hatimu nanti akan terhibur. Dan Roh Kudus, Tuhan berkata, Roh Kudus itu penghibur yang memberikan damai sejahtera dalam hati. Oh puji Tuhan, saya akan mengakhiri saudaraku kata-kata dari Boaz rohani kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita membaca di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan. Jadi ini perintah untuk melakukan firman. Yang telah kuajarkan itu yang telah didengar, telah diterima, lakukan. Tolong diulangi lagi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Puji Tuhan, terus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oh, Tuhan Yesus ini berkata, kalau mereka mengikuti pengajaranku dan melakukan, aku menyertai mereka sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman, sampai kesudahan alam, saudara-saudara. Ya, oh puji Tuhan. Itu Alkitab terjemahan Indonesia, terjemahan baru. Tapi dan terjemahan lama atau dalam bahasa Jawa ya saudaraku ya. Tolong dibacakan yang dalam bahasa Jawa, dalam Matius 28 ayat yang ke-20 tadi itu. Ada? Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Kalau tidak ketemu saya akan membacakan ya dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Dalam bahasa Jawa, ya, dalam bahasa Jawa mengatakan begini. Lan podo diwulango netepi sabarang kang wis dak dawuhake marang kowe kabeh. Lah aku nunggal karo kowe ing sadina-dina nganti tumeka ing wekasaning jaman. Ini dalam bahasa Jawa ada kalimat yang indah dikatakan. Aku nunggal karo kowe ing sadina-dina. Kalau dalam terjemahan Indonesia itu senantiasa. Jadi sadino-dino sehari-hari. Tidak ada satu hari yang Tuhan tidak menyertai saudara. Kalau kita hidup di dalam firman tadi, kita sedia
digembalakan lewat gada dan tongkat tadi itu, saudaraku. Oh, firman Tuhan menghiburkan kita, menguatkan kita. Dan Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu sehari-hari sampai akhir zaman. Nganti tumeka ing wekasaning zaman. Oh, ini janji Tuhan, saudaraku. Jadi kita tidak perlu kecewa, tidak perlu patah semangat karena kok kita dalam kesesakan ini. Katanya Tuhan melindungi kita, katanya Tuhan itu gembala yang baik, katanya. Nah kok begini? Nah saudara, tetapi mari kita seperti Daud mengambil satu kesimpulan, tetap menyanyikan dengan sukacita, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dibaringkan aku di padang yang berumput hijau, dihentarnya aku ke air yang tenang untuk menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Sekalipun kita berada dalam masa-masa kepicikan, masa kesukaran, kepicikan yang begitu rupa seperti yang dialami Daud tadi. Istri dan anak-anak ditawan, harta benda habis. Tetapi dia tetap berdoa, dia menguatkan imannya. Dia tidak menanggapi, tidak merespon sikap daripada orang banyak yang ingin melempar batu dia. Tidak. Dia merendahkan diri dan dia bertelut di hadapan Tuhan, memakai baju efod dengan tekad tetap melayani Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan. Puji Tuhan, saudara-saudara, firman Tuhan kiranya memberi kekuatan buat saudara pada hari-hari yang ditandai dengan kesukaran ini. Mari kita nyanyikan nyanyian ini tadi dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku dalam lembah kelam, lembah bayang-bayang maut, tetapi aku tidak takut sebab Engkau besertaku. Haleluya. Puji Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun aku menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara-saudara, barangkali mungkin ada di antara saudara yang mungkin saat ini juga mengalami masa-masa
kelam, masa-masa kesesakan, terjepit seperti Daud. Bukan aja soal ekonomi, tetapi mungkin soal nikah rumah tangga, mungkin soal anak-anak. Saya katakan demikian karena yang membuat Daud merasa terjepit bukan menghadapi orang Filistin, bukan menghadapi orang Amalek, tetapi dia menghadapi justru orang-orang yang dia gembalakan atau dari anak buahnya yang juga hidup di dalam kesukaran, bersatu hati dengan Daud. Selama ini mereka mendukung, selama ini mereka menyokong, tetapi kali ini mereka mau melempar batu Daud. Ini yang membuat Daud merasa terjepit. Ada musuh dari luar, tetapi dari dalam. Saudara, mungkin dalam kehidupan saudara bukan hanya masalah ekonomi dari luar, mungkin dari dalam. Istri saudara tidak mendukung atau suami saudara tidak mendukung, anak-anak saudara tidak mendukung, dan ini membuat seorang bisa stres, terjepit. Tetapi kita membaca Daud terjepit, merasa terjepit, sangat terjepit, tetapi dia menguatkan imannya, meneguhkan kepercayaannya kepada Allah dengan memakai baju efod, berdoa dan menyembah Tuhan. Mari saudara, kita akan menyanyikan pujian ini sekali dengan iman, dengan percaya. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Biarkan gada dan tongkatnya menghiburkan kita. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, inilah nyanyian pujian yang dinyanyikan oleh hamba-Mu Daud ratusan tahun yang lalu. Tetapi biarlah ini juga menjadi nyanyian pujian kami di hari-hari yang terakhir ini. Justru pada saat-saat kami mengalami masa-masa kekelaman, bagaikan Daud berkata, berjalan di dalam lembah kelam, di bayang-bayang maut. Tetapi kami tidak takut bahaya, karena kami tahu Engkau beserta kami. Engkau berjanji menyertai kami sampai pada akhir zaman. Tuhan, terima kasih. Walaupun saat ini kami mengalami masa-masa kepicikan, Tuhan, kami berdoa kiranya firman dan Roh Kudus bagaikan gada dan tongkat yang menggembalakan, menghibur, melindungi kami. Sebab itu kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu menghadapi masa yang sukar ini. Tarik hati mereka untuk menyendengkan telinganya mendengar firman-Mu. Sebab kalau kami mendengar firman-Mu, firman-Mu memberikan kami penghiburan,
memberikan kami ketenangan bagi jiwa kami. Bagaikan Boas berkata-kata kepada Rut, seorang asing, seorang yang keluaran ini, merasa terhibur, sekalipun dia bukan termasuk kelompok umat Tuhan. Bapa, terima kasih. Siapa kami Tuhan? Kami adalah bangsa kafir yang tidak mendapat bagian apa-apa, tetapi oleh korban-Mu kami boleh mendapatkan berkat dari Engkau. Tuhan, terima kasih, biarlah kiranya firman-Mu dimeteraikan di dalam hati jemaat-Mu semua, dan berikan kekuatan. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini dalam kepicikan, dalam kesesakan, dalam keadaan sakit, menderita, kesusahan secara finansial dan ekonomi. Tuhan, tolong, biarlah kiranya firman-Mu memberikan berkat bagi mereka. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mohon doa kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Jadi saya sangat bersyukur dan menghargai untuk kesetiaan saudara dalam mengikuti ibadah secara online ini. Dan mungkin ini masih akan berlaku sampai beberapa waktu kemudian, tetapi kami baru mengusahakan bagaimana mengatur supaya kita bisa kembali beribadah kembali, namun memang sesuai dengan anjuran pemerintah, ada protokol kesehatan yang perlu kita perhatikan, tempat ruangan yang kita atur supaya bagaimana kita bisa duduk tidak berdempetan, ada jarak, sementara ruangan kita cukup sempit. Kalau semua datang pasti akan penuh, tetapi saudara berdoa supaya Tuhan memberikan kami hikmat bagaimana mengatur ruangan, sehingga nanti satu waktu saudara bisa datang beribadah. Nanti akan kami informasikan atau kami umumkan di hari-hari yang dekat ini, saudaraku. Semoga tidak terlalu lama. Tetapi saya harap saudara bisa tetap sabar, tekun, mengikuti ibadah secara online ini. Puji Tuhan. Paling tidak, saudara, bisa datang ke dalam ruang gereja, tetap mungkin dengan online, melihat video atau melihat tayangan yang disampaikan. Saya sendiri dengan tekun setia mengikuti kebaktian itu. Jadi saya belajar menjadi jemaat, saudara, mendengarkan Bapak Pendeta Timotius Sarpo berkhotbah, saya juga duduk mendengar. Jadi saudara-saudara, puji Tuhan, ya. Dan demikian informasi ini. Kemudian saya informasikan bahwa pada hari Minggu yang lalu, tanggal 1 Agustus, tengah malam jam 11, ya, Tuhan panggil anak kami, saudara kita, saudara Hermas Maryadi. Tuhan panggil, saudaraku, dan kita sudah kebumikan pada hari Minggu tanggal 2, dan terima kasih untuk perhatian sebagian jemaat yang bisa hadir, dan kami dapat memaklumi karena situasi pandemik COVID-19 ini, saudara tidak bisa datang karena memang tidak dimungkinkan. Tetapi harap saudara tahu, salah satu saudara kita tidak akan nampak lagi di tengah-tengah kita, yaitu Maryadi. Tolong bantu doa untuk keluarga besar kami, anak-anak kami yang lain yang tentunya masih dalam suasana duka. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita akan akhiri ibadah kita ini. Kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan Tinggal Sertaku Kawan yang Kudus. Mari kita mohon Tuhan menyertai kita hari demi hari. Sehari-hari Tuhan menyertai kita. Tinggal sertaku kawan yang kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus, tak pertolongan
hanya padamu. Silahkan Tuhan serta tinggal sertaku, kawan yang kudus. Telah hampir malam, jangan jalan tak pertolongan hanya padamu. Silahkan Tuhan tinggal serta. Tuhan, inilah doa kami, tinggallah serta dengan kami di saat dunia sedang dalam puncak kegelapan. Sebentar lagi akan malam, dan Tuhan, kami menunggu kedatangan Tuhan. Tuhan, sertai kami Tuhan, seperti janji-Mu di dalam Matius 28 ayat 20. Engkau berjanji menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami ingin naikkan doa syafaat untuk negara kami, bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami percaya apa yang terjadi dialami oleh bangsa kami saat ini, juga bangsa-bangsa lain di dunia, dengan maraknya wabah corona ini. Tuhan, kami tahu tidak ada satu peristiwa yang terjadi tanpa sepengetahuan dan seizin Tuhan. Sebab itu kami mohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Mohon belas kasihan untuk pemerintah negeri kami Tuhan, di dalam mengatur rakyat Indonesia, baik dalam segi sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan. Tuhan tolong, dari pemerintah pusat sampai daerah, lokal, kota, kabupaten, bahkan sampai kecamatan, kelurahan, sampai ke tingkat kampung Tuhan. Terima kasih, sekarang Bapa kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu pulang ke rumah masing-masing. Tuhan memberkati mereka dalam setiap usaha kehidupan mereka. Tuhan campur tangan. Terima kasih dan segala puji, hormat, kemuliaan kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Kiranya berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang Tuhan Yesus turun menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang di awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.